mahasiswa CA181110377 dengan kode kelas A4-18-01A. Saya mahasiswa Institusi Kami, program studi Ilmu Administrasi Publik, konsentrasi Kebijakan dan Administrasi Perpajakan. Pada kesempatan kali ini, untuk memenuhi tugas mata kuliah Pengambilan Keputusan Decision Making oleh dosen pengampu Ibu Vita Fitisia SE SPD MM. Di sini saya akan menjelaskan mengenai profil PT Bluebird Tbk, dampak positif PT Bluebird Tbk di masa pandemi COVID-19, dampak negatif PT Bluebird Tbk di masa pandemi COVID-19, pengambilan keputusan PT Bluebird Tbk di masa pandemi COVID-19. Profil PT Bluebird Tbk. Bluebird merupakan perusahaan publik yang bergerak dalam bidang transportasi dan bermarkas di Jakarta, Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1972. Perjalanan perusahaan dimulai dari tahun 1972 dari sebuah bisnis taksi kecil yang dirintis oleh Mutiara Djoko Soetono, istri Djoko Soetono, seorang akademisi yang mendirikan cikal bakal PT IKA, yaitu Akademi Polisi. Bisnis taksi yang kemudian berkembang ke dalam beberapa bisnis yang berkaitan dengan transportasi dan pariwisata yang kemudian dikenal sebagai Bluebird Group. Pada tahun 2017, perusahaan menjalin kerjasama dengan Gojek dalam bentuk pemesanan melalui aplikasi Gojek, di mana sebelumnya sejak tahun 2011, Bluebird sudah meluncurkan aplikasi pemesanan taksi dan melakukan perubahan aplikasi pada tahun 2016. Tahun 2020, Gojek melakukan pembelian terhadap 4,3% saham Bluebird senilai 411 miliar yang dilepas oleh Pusaka Citra Djoko Soetono, perusahaan yang dimiliki keluarga Djoko Soetono. Perusahaan tercatat melakukan beberapa ekspansi, semisal dengan menggandeng Mitsubishi UFG Leasing and Finance Co. Ltd. dan Takar Karedi, dan melakukan akuisisi terhadap aset, merek, dan kewajiban Citi Trans dan Citra Tiara Global melalui anak usahanya yaitu Trans Antar Nusa senilai 115 miliar, di mana kedua ekspansi ini dilakukan pada tahun 2019. Dampak positif PT Bluebird Tbk di masa pandemi COVID-19. Bluebird pastikan protokol kesehatan. Bluebird telah menerapkan protokol kesehatan sebagai salah satu prioritas utama sebagai antisipasi dari penyebaran virus COVID-19. Tindakan pencegahan disiapkan melalui dari pembersihan armada secara menyeluruh baik sebelum maupun sesudah beroperasi. Pengecekan kondisi pengemudi secara teratur guna memastikan mereka fit ketika beroperasi. Penyediaan hand sanitizer di armada. Bluebird Group memodifikasi layanan di tengah pandemi. Transportasi PT Bluebird Tbk memodifikasi layanannya melalui anak usaha Big Bird yang bergerak di layanan charter bus dan Golden Bird. Di bidang jasa kendaraan plat hitam, dimodifikasi berdasarkan kebutuhan pasar atau konsumen. Modifikasi layanan tersebut, misalnya pada layanan antar jemput, untuk karyawan melalui armada Big Bird juga dimanfaatkan sebagai angkutan logistik khusus pada barang-barang berukuran besar. Saat penjualan mobil baru lesu, Big Bird malah
memperoleh berkah dari penjualan mobil X taksi. Untuk memudahkan para peminat yang ingin memiliki kendaraan baru pada masa pandemi saat ini, unit penjualan mobil X Bluebird Group memberikan kemudahan di mana calon pembeli tidak perlu datang untuk memilih kendaraan yang diinginkan. Namun, kendaraan dapat dikirimkan ke tempat calon pembeli, sekalipun berada di luar kota. Bluebird memaksimalkan pembayaran non-tunai selama pandemi, memaksimalkan penggunaan metode pembayaran secara non-tunai pada masa pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Hal tersebut untuk meminimalisir kontak antara pengemudi dan penumpang selama pandemi COVID-19. Bluebird hadirkan jasa kirim barang di masa pandemi COVID-19. Hal ini direalisasikan dengan peluncuran program bernama Bird Kirim, yakni sebuah layanan pengantaran barang sebagai kelanjutan dari program Bluebird COD, Chat Order Delivery. Dampak negatif PT Bluebird Tbk di masa pandemi COVID-19. 1. Terdampak pandemi, Bluebird menderita kerugian sebesar 163 miliar di tahun 2020. 2. Dampak pandemi COVID-19, pendapatan Bluebird anjlok 70%. 3. Dihantam corona, Bluebird cetak rugi sebesar 94 miliar di semester 1. 4. Gegara pandemi, taksi Bluebird derita rugi Q3 sebesar 156 miliar. 5. Pendapatan anjlok 49% akibat pandemi. Bluebird merugi pada tahun 2020. 6. Sudah rugi, Bluebird juga kesulitan bayar utang. 7. Bluebird terpukul, Express kian terpuruk. 8. Dihantam corona, performa Bluebird bakal oleng di Q1 2020. 9. Terdampak corona, laba Bluebird Q1 anjlok 85% jadi 13,7 miliar. Pengambilan keputusan PT Bluebird Tbk menjadi perusahaan yang mampu bertahan dan mengedepankan kualitas untuk memastikan kesejahteraan yang berkelanjutan bagi para stakeholder merupakan visi yang dipegang oleh Bluebird. Keunggulan strategi yang dimiliki oleh Bluebird dapat dipertahankan dan juga dapat mengarah pada pengembangan inovasi lain yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan. Sekian penjelasan dari saya mengenai PT Bluebird Tbk. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bisa bermanfaat. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum.